Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakasek Kesiswaan, yang saya hormati staf Wakasek Kesiswaan, yang saya hormati Ketua Pelaksana beserta jajarannya, serta pengurus OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler yang saya banggakan dan saya cintai. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, bahwa hari ini, di hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita memulai acara rapat pengenalan lingkungan sekolah, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Disilahkan doa masing-masing di dalam hati, persilakan. Berdoa dicukupkan. Langsung saja susunan acara pada rapat PLS pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama pembukaan, yang kedua prakata Wakasek Kesiswaan, yang ketiga pembahasan teknik PLS 2022, yang keempat prakata Ketua Panitia PLS 2022, dan yang terakhir tutup. Kita langsung saja kita buka acara hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara yang kedua, yaitu prakata Wakasek Kesiswaan. Kepada Bapak Dedi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu pembina kesiswaan yang kami hormati, panitia PLS yang kami hormati, anak-anakku, pengurus OSIS MPK yang Bapak banggakan. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul dalam acara persiapan awal kegiatan PLS pengenalan lingkungan sekolah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa PLS itulah kegiatan wajib yang harus dilaksanakan kepada siswa baru. Nah, jika 2 tahun terakhir itu kita melaksanakan secara daring, nah, maka tahun ini kita laksanakan secara luring. Sehingga jika tahun kemarin 2 tahun kebelakang itu langsung diambil alih Bapak selaku Wakasek Kesiswaan, maka tahun ini Bapak serahkan ke Dewan Guru. Jadi di sini sudah ada Bu Dede selaku ketua, pengurus sekretaris, kemudian Bu Lusis selaku bendahara. Nah, posisi kalian sebagai OSIS tentu saja adalah motor kegiatan, ya, berkegiatan. Jadi bagaimana beberapa tahun terakhir kalianlah yang bergerak di lapangan, sehingga kami dulu Bapak dengan Pak Haji Dede bisa melaksanakan dengan bantuan kalian tentu saja. Nah, berarti semangatnya karena sekarang sudah jadi luring dengan dibantu oleh panitia guru, harapan Bapak adalah tahun ini spesial, berarti spesial dari dalam segalanya, karena yang mikirnya banyak. Dulu kan hanya beberapa orang yang
berpikir. Sekarang lebih banyak yang berpikir. Dibantu dengan kalian, insya Allah ya, Regi dan kawan-kawan OSIS MPK, insya Allah akan selalu siap membantu. Termasuk idenya pun bagus-bagus biasanya dari OSIS itu, Bu. Aja gitu ide nantinya. Dulu kan sebenarnya kegiatan dulu itu banyak juga ide yang dari OSIS. Jadi emang sekarang arahnya begitu. Jadi biarkanlah kreativitas siswa. Jadi kami selaku guru itu bekerja sebagai penuntun. Nah, itu arahnya. Nah, kemudian PLS itu akan dilaksanakan 1 hari setelah daftar ulang. Jadi sebetulnya mepetnya. Jadi tanggal mata ke Bapak diusahakan daftar ulangnya beres hari Senin. Jadi Selasa teh aya waktu kosong. Nah, peran OSIS hati-hati, peran OSIS nanti Bapak butuhkan teh dari daftar ulangnya. Daftar ulang tahap 2 itu tanggal 11. Tanggal 12 itu nanti akan ada rapat orang tua plus nih Pak Marsud, mungkin tanggal 12 itu siswanya itu akan mengikuti tes kelas unggulan. Nah, itu kesempatan bagi panitia untuk membicarakan PLS kepada siswa baru. Sekalian ngumpul begitu tes langsung kumpulkan pembagian gugus dan sebagainya. Jadi bisa di sana. Bisa setelah tes kita ya tes akademik, tes olahraga. Gitu ya, tanggal 12 teh. Sekaligus rapat orang tua. Jadi bakal padat tanggal 12 tehnya. Karena ada orang tua di dia, bukan siswa di mana gitu ya. Jadi berarti siswanya kalian ambil alih oleh OSIS ya. Tesnya di mana? Kita kan ada 2 shift tesnya untuk disakalikeun. Jadi kan ada 2 shift, rapat orang tua 2 shift, nanti tes siswa pun sama dibuat 2 shift biar tinggal gebrek teuing. Berarti nanti kalian tinggal kondisikan kalau pembagian gus dan sebagainya silakan di sana. Nah, itu. Kemudian mengenai teknis pelaksanaan tadi kan disampaikan secara luring, tetapi materi pokoknya idealnya itu tetap tidak jauh dengan tahun-tahun kemarin karena ada dasarnya, ada dasar hukumnya. Jadi PLS itu harus mengandung materi ini. Tetapi tentu saja itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita apa ya, gitu ya. Kebutuhan kita itu apa, nanti bisa disesuaikan lagi oleh Budi dan kawan-kawan kira-kira apa yang akan disampaikan ke siswa. Tapi tujuan akhirnya adalah bahwa siswa bisa mengenal SMA Karang dengan lebih baik. Apa saja berarti bisa dari kurikulumnya, bisa dari gurunya, bisa dari sarananya, termasuk kalian selaku pengurus OSIS dan MPK juga harus dikenal. Ya, jadi jangan sampai mungkin ngilu pengurus OSIS saeutik, nah, tidak tertarik dengan OSIS, itu sekalian promosi, sekalian promosi OSIS MPK. Jadi kalau kalian rapi dalam bekerja, kalau ngilu seleksi, ya, ngilu seleksi OSIS MPK, jangan sampai nanti pengurus OSIS 7 genap mendaftar 7 genap. Jadi berarti lagi akan sukses kalau peminat pengurus OSIS MPK lebih dari yang kita butuhkan. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti mungkin ada beberapa hal yang terkait yang harus dibicarakan dengan panitia yang berhubungan dengan kalian. Ini tidak hadir semua ya ini ya. 76 tidak hadir. Ya, tidak hadir. Ya, berarti hari ini fokus ke PLS dulu ya. Nanti mungkin beberapa hari ke depan pakai panggil kalian untuk rapat yang lain. Rapat daftar ulang, rapat tes unggulan, jadi banyak sekali ya OSIS ya. Ya, banyak kesibukannya. Mudah-mudahan sehat semua. Ya. Dan kali kan kelas 11, kelas 12 ya teman. Kelas 10, kelas 11. Jadi sudah mulai senior. Ya, mulai senior. Prestasi kita bagus ya. Kita bagus. Terakhir podcast ya, masuk podcast luar biasa. Eta peringkat 2 sa provinsinya. Kemana provinsi luar biasa. Jadi kita bakal lebih banyak yang ingin daftar ke Semangka. Jadi tahun ini itu kita sudah kelebihan 90 orang
untuk tahap 2 yang tidak manual keterima tahap ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 44 orang, berarti sudah 2 kali lipatnya. Tahun kemarin 44 tidak diterima, sekarang sudah 90, berarti prestasi kita bagus tahun ini ya. Nah, dan motornya kalian ya. Terakhir kita kan di Olimpiade ada 3 orang masuk Olimpiade kita. Bulan ini ada FLS 2N, ada O2SN. Mudah-mudahan ada yang masuk. Tapi langsung main provinsi masalahnya. Ya. Mungkin untuk pengantar cukup sekian. Nanti disambung lagi ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Dedi selaku Wakasek Kesiswaan. Acara berikutnya adalah pembahasan teknik PLS 2022 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Pelaksanaan PLS 2022 Pak Marsu Siaga Lukita, dipersilakan. Dia gitu aja, jangan di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam pemimpin muda. Oke, luar biasa. Hari ini luar biasa. Terima kasih sekali Bapak ucapkan khususnya buat kalian dari OSIS MPK dan perwakilan dari eskul masing-masing ya. Di kita itu ada 9 eskul yang ada di sekolah. Terima kasih waktunya Bu Lucy. Izinkan Bapak untuk memberikan presentasi tentang kegiatan yang akan kita laksanakan pada minggu depan. Intinya kenapa kita kumpulkan sekarang karena waktunya memang sudah terlalu mepet. Ya. Kalau martabak haneut-haneut enak. Didadak haneut enak. Nu kararieu moal maksimal. Makanya harapan Bapak semuanya termasuk OSIS dan MPK, ayo kita bergerak bersama-sama. Sekali lagi yang di depan sini nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kalian. Banyak keterbatasan. Jadi harapan kami dengan adanya kalian di PLS seperti tahun-tahun sebelumnya bisa memberikan warna yang luar biasa untuk PLS. Makanya kita lihat di sini ya, kita langsung saja ke pembahasannya. Bapak nggak banyak basa-basi. Yang pertama mungkin bisa dilihat ke screen-nya di layar sana. Yang belakang ada bagian, ada jelas ya? Oke. Terima kasih Pak Tony ini dan divisi IT-nya, buat Ali juga sama terima kasih sudah menyiapkan peralatannya. Judulnya pertemuan persiapan pengenalan lingkungan sekolah PLS 2022. Ibunya pengen lihat sebentar. Yang sana kelihatan nggak Bager? Oke. Filenya ada Bu di grup, kalau Ibu bisa dibuka. Oh, udah full Bu. Ini memang ini laptop baru katanya Bu. Gini ke modelnya Bu. Saya juga nggak ngerti ini. 13. Masya Allah, nggak tahu berapa puluh juta ini. Ya kita lanjut ya. Oke. Bapak ulang lagi, Pak Tony digorek-gorek. Oke, bahasan yang kita akan diskusikan adalah yang pertama, yaitu tujuan dan target PLS 2022, job desk koordinator lapangan. Itu nanti adalah oleh pembina atau staf kesiswaan, panitia OSIS, dan MPK. Kemudian yang ketiga, job desk divisi IT, nanti ada Pak Tony, ada Pak Ade, mungkin nanti dibantu oleh panitia OSIS juga ya. Ya sama lah seperti hari ini, persiapan alat seperti ini sangat penting. Jadi 30 menit sebelum
sudah maksimal. Jadi jangan sampai sudah ada narasumber dari luar tiba-tiba kita belum bisa apa-apa, belum siap apa-apa. Don't to be mengerakan. Coba pakai. Ya. Next. Yang keempat, perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan nanti apa? Kita lihat. 5. Penilaian peserta PLS 2022. Bapak mendapatkan informasi dari Wakasek Kurikulum kalau nanti setelah mendapatkan sertifikat ini, sertifikat tersebut adalah syarat untuk kenaikan kelas. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya ini nggak berarti, nggak ikut juga nggak masalah. Di tahun ini kita mulai, kata Wakasek Kurikulum, ini akan menjadi syarat. Salah satunya syarat kenaikan kelas. Kemudian sertifikat PLS 2022. Kemudian nomor 7, denah ruang PLS. Dan terakhir adalah pengenalan ekstrakurikuler dan demo ekstrakurikuler. Yuk kita langsung ke poin yang pertama. Tujuan dan target pencapaian PLS 2022. Tujuannya adalah membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, sarana prasarana, dan menumbuhkan motivasi, semangat, cara belajar efektif siswa baru, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Jadi kegiatan PLS ini harus mencakup itu semua. Jadi Bapak mohon sama kalian, jangan sampai anak, siswa baru seperti kalian lah. Saya nanya, bu, saya mau tunjuk ya yang di belakang. Siapa itu Bager yang itu tuh yang belakang tuh pakai kerudung coklat itu paling pucuk? Iya. Ini ibu siapa? Nah, bukti kalawan nyata bubuk roti karena mata perih ke arah sana. Dah, gini. Kelas berapa Anda? 11 Ibu, 2 tahun di sekolah ini. Artinya apa? Ada sesuatu yang miss. Ya mungkin karena daring tadi kan. Lah, pokoknya mah onkeun we saya mah di mana we. Penting mah ngikut ada we masuk ke Zoom. Orangnya mah di mana we? Bener gak? Benar. Tahun ini artinya harus apa? Harus membekas, harus ada manfaatnya, harus ada follow up-nya. Nanti teknisnya pengenalan guru itu bagaimana? Nanti kita akan coba bantu kalian bagaimana supaya anak hafal terhadap gurunya 1 hari. Harus bisa. Oke. Tetap ada reward and punishment kan, kita harus ada seperti itu. Kalau tidak seperti itu nggak akan apa? Nggak akan rame. Oke. Itu ya salah satunya ya. Benar ya, bukti ya bahwa ternyata Anda belum tahu siapa yang duduk di depan. Bukti lain, Bapak, ayo ulang TU paling mana? Ada 2 tahun. Lucunya lagi ada anak tim podcast nyari studio di mana, lucu kan? Li bener nggak Li? Bener. Dia tim podcast tapi nyari studio di mana, kan lucu. Salah satunya seperti itu. Ya wajar. Kenapa? Karena memang kita tuh lagi direnovasi, kemudian tempatnya berpindah, adaptasi lagi, apalagi yang baru. Betul nggak? Makanya nanti di buku panduan harus ada denah. Bapak udah siapkan, nanti tinggal dikasihkan, di share ke kalian. Yang siapa penggarapnya buku panduan? Pan? Siapa Pan? Bagian buat buku panduan. Ya, pokoknya harus ada itu salah satunya. Nama guru, kalau ada fotonya. Ya itulah tadi, kalau foto kadang nggak up to date, foto yang waktu masih kasetnya, akhirnya udah expire Bapak tuh. Ngasihnya yang penggantengan dong. Bahula. Tapi sok kayak nggak apa-apa. Kalau ketemu langsung kan kelihatan ekspresinya ya. Oh gitu. Oke ya, kita lanjut. Target pencapaian PLS 2022. Lihat, ini akan ada jadi penilaian.
Dan siapa yang menilainya? Pemateri dan pendamping gugus. Jadi kamu yang nilai itu. Kenapa? Kamu kan selalu bersamping. Lagi ada pemateri ini, tingalikeun saha nu aktif. Pastikan nanti ada name tag-nya di sini. Oke, masuk. Cara diam-diam aja, nggak usah. Kamu siapa nama? Bagus 90, nggak usah. Diam-diam aja, santai. Nah, oke, dah itu dulu ya. Nah, ini kedisiplinan, kerjasama, keaktifan siswa dan beretika ada penilaiannya untuk di belakang lembar sertifikatnya nanti. Jadi nggak hanya halaman depan aja, tapi ada di belakangnya. Termasuk kehadiran siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ketiga, mengenal seluruh guru, staf tata usaha OSIS dan MPK-nya, kakak kelasnya harus tahu. 4, bisalah permainan, kamu nanti pada kasih waktu. Misalkan contoh, kalau yang di TikTok misalkan, saya serahkan HP ini ke orang yang paling pintar di kelas. Siapa sebutin namanya? Saya serahkan ke misalkan ya, saya serahkan HP ini kepada di video burung ya, buat kenang-kenangan. Oke, saya adalah Marsus ya, galuh kita. Saya serahkan HP ini ke Pak Tony, seorang ahli IT di SMA Negeri 1 Karangga. Saya serahkan cek Pak Tony kepada Ibu Dede, ibu guru yang jago pelajaran kimia. Terus saya seperti itu. Teknis silahkan kalian. Yang penting anak-anak senang dan mulai mengenal. Kadang kan kalau anak SMP ngumpul pengennya ya sama SMP-nya. Betul nggak? Meskipun kelasnya beda, istirahat ngumpul deui jeung eta. Kalian yang harus bisa mulai melunturkan itu. Ini teman baru kalian, ini sahabat kalian. Meskipun beda SMP, beda dari latar, tetap yuk mau berkenalan. Silakan teknisnya nanti bisa diskusi ya. Next. Langsung ke job desk koordinator lapangan. Berarti di sini adalah staf kesiswaannya. Koordinator lapangan ialah pembina OSIS. Kalau di sini Bapak tulis pembina OSIS termasuk nanti dengan staf kesiswaan. Berarti ada 2 sekarang. Kalau kemarin kan belum ada ya Pak ya. Makanya dirubah ini. Jadi nanti ada Pak Dede dan Budeis. Oke. Tugasnya adalah mengawasi panitia OSIS saat menjalankan tugasnya. Pilih Bapak, misalkan disuruh di depan standby kalah kosong, kemana? Awas, kalian harus tahu tugas masing-masing. Ulah patemble-temble. Saya disuruh di sini aja. Kalau tugas kamu udah beres, boleh bantu yang lain supaya gampang. Nanti diawasi sama Pak Dede dan Ibu Deis. Kemudian membantu panitia OSIS dan MPK dalam menegakkan kedisiplinan tata krama dan kerapihan pakaian. Nanti caranya seperti ini. Pendamping gugus apalagi? Pendamping gugus seandainya ada anak yang melakukan pelanggaran, kasih warning, kasih teguran. Pertama. Setelah itu masih melanggar lagi orang yang sama itu, gak usah banyak bicara. Tinggalkan siapa nama kamu, sudah ada. Oke, gugusnya Bapak sudah ada di name tag. Tinggal foto. Nanti kamu kirim ke Google Form. Waduh Pak, kayak ala polisi, ayo main tilangannya, main foto-foto. Ya, kenapa? Karena saya nggak pengen kamu bergesekan dengan mereka. Biarkan Bapak Pak Dede dengan Ibu Deis yang melakukan penindakannya. Jadi cukup kamu melaporkan saja dalam bentuk foto dan apa bentuk pelanggarannya. Nanti mungkin besoknya akan di follow up. Nanti ada tim untuk selalu nanti kan setelah kalian ngirim hasilnya foto jepret, nanti muncul di Google Sheet. Nah, ada tim kamu yang mengawasi terus aja Google Sheet itu untuk melihat apa pelanggarannya dan dilaporkan kepada Dede. Paham? Paham. Jadi seperti itu. Jadi Bapak nggak pengen kalian bergesekan dengan adik kelas, apalagi sampai ada bullying. Bapak nggak mau.
Tos. Lanjut. Kemudian tugas dari koordinator yang selanjutnya adalah mengecek lembar penilaian pendamping gugus. Bapak Ibu mungkin pangningalikeun bilih aya nu hilap. Jong-jong we ngobrol kan duaan, misalkan pendamping gugus ngobrol we aya nilai pas ieu hilap. Alah Bapak tadi pas materi eta teu katilai. Nah, jangan sampai gitu. Nanti ada yang mengingatkan, Pak Dede pasti akan mengingatkan. Namun dalam bentuk WA atau terserah. Yang penting akan selalu diingatkan. Kemudian memberikan sanksi kepada peserta PLS jika melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan terakhir mengawasi peserta PLS dalam kegiatan peribadahan seperti istighosah, sunat duha, dan sholat duhur berjamaah. Jadi nanti kalian yang bawa dari sini udah masuk nih sholat, wah yang nagiring ke sana. Padahal udah standby di sana. Nanti kalau misalkan ada anak-anak yang ya biasa we gini suka ayo we anak jalur tanya lah melipir kemana Pak Dede teh Kak Dede ayo masuk. Berarti Pak Dede udah standby di masjid. Paham ya? Oke, next. Yang poin B, job desk panitia OSIS dan MPK. Nah, ini sudah Bapak buat dan di-share ya, tapi perlu ada koreksi lagi, mungkin tambahan-tambahan. Silahkan Regi sama timnya dibaca, barangkali ada yang kurang tambahkan lagi ke Bapak. Kita revisi kembali supaya sempurna gitu. Kita sempitkan ruang gerak peserta PLS. Artinya apa? Supaya mereka merasa terawasi dan akhirnya mau fokus untuk mengikuti rangkaian kegiatannya. Paham? Jadi kalian adalah orang tuanya gitu loh. Paham ya? Yang selalu mendampingi gitu. Atau seorang kakak terus mendampingi. Seperti itu. Nanti kalau ada kalian ada hambatan atau keluhan bisa sampaikan ke pembimbing gugusnya. Jadi dari guru ya. Biasanya bapak ibunya itu adalah calon wali kelas 10 begitu. Ini ada ya, Bapak nggak perlu baca, nanti sudah ada di sana. Dari mulai hari Rabu sampai hari Jumat dulu ya, hari Sabtunya belum Bapak buat. Jadi dari hari Rabu sampai hari Jumat tugas dari pendamping gugus itu sudah ada. Anak harus dibawa kemana, ke ruangan mana, baca nanti. Ini belum lengkap ya, nanti pasti Bapak segera diupdate. Seperti itu. Next, job desk seksi peralatan. Menyiapkan peralatan yang mendukung kegiatan maksimal 30 menit sebelum kegiatan berlangsung. Kemudian merapikan dan mengembalikan alat pada tempatnya setelah kegiatan selesai. Jadi jangan sampai setelah acara PLS Wakasek Sarana marah-marah ke panitia, kenapa barangnya pada nggak jelas di mana tempatnya. Ya, harapan Bapak kalian punya tanggung jawab seperti itu. Kemudian lanjut ya. Job desk seksi parkir. Wah, ada sampai seksi parkir. Iya, Bapak pengen dicoba Pak Dedi. Saya mencoba Pak Dedi. Mumpung belum penuh nih, cuma 400 orang kayaknya parkiran masuk tuh. Kita coba parkiran ala AP. Lihat. Gini, saya melakukan jadi ini eksperimen. Kenapa sih anak-anaknya pada pengen teh kalau sekolah teh pada telat-telat ke sekolah? Salah satunya adalah parkiran. Buktinya apa Pak? Itu bukan. Kadang pengen cepat pulang duluan. Mun parkir napa jero lah hese keluar. Kewe nungguan digigir parkir teh, bener gak? Betul. Tapi kalau kayak di AP mau pulang jam berapapun bisa dan gak perlu bantuan siapa-siapa, betul? Kamu parkirin sendiri, keluar sendiri, betul? Kita buat seperti itu, bisa nggak? Bisa. Yuk, selama PLS lakukan itu. Tapi kan otomatis mereka belum tahu kan? Kalian yang mengarahkan. Da anggar anak cewek mah mau bisa parkir lurus. Riting kakek camin kalau kakak tuh, kumaha lempengna. Betul lagi ya? Artinya apa Gi? Bantu, ada tim yang badannya gede, yang kuat, jangan udah sarapan, orangnya suka sarapan pagi, jangan yang gak suka sarapan. Salah masuk KS kata-kata. Yang badannya gede, siapa? Bantu ngangkat sedikit, parkirin yang rapi. Paham ya?
Oke, nanti kita coba buat garis pakai naon, pakai rapia. Oh, kita coba. Yuk, selama 4 hari. Kalau 1000 motor ya agak susah juga karena parkirannya terbatas. Tapi 4 hari ini kita coba. Nanti kita lihat, oh ternyata 400 itu masih lega, bisa dicoba nanti kan. Kalau misalkan teratur rapi. Ya, mudah-mudahan ini Pak Den ada follow up-nya ya setelah kita PLS ini. Mudah-mudahan anak-anak tuh bisa, oh ini bagus, teruskan. Jadi hal yang baik jangan ditinggalkan. Petugas pengatur parkir harus berbadan kuat dan wajib laki-laki, nggak boleh cewek, nanti turun peranakan. Kemudian jumlah pengatur parkir 5 orang. Jadi Bapak pengen gini, semuanya gerak, semua punya peran. Ya, jangan yang capek-capek, yang duduk manis, enggak, semuanya sama. Kalau kalian santai, masih misalkan bisa bantu yang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan, oh ternyata saya penting nih sekarang kerja, jangan menggarap pekerjaan teman yang lainnya. Gitu. Kemudian membantu siswa untuk mengangkat atau merapikan sesuai format parkir yang ditentukan. Dah, lanjut. Sekarang job desk job desk seksi presentasi fasilitas dan sarana sekolah. Pertama, maksudnya presentasi gimana? Nanti pada saat pengenalan sarana itu touring, bukan di sini dijelaskan sama Pak Wakasek sarana begini. Ini foto ya. Ini adalah ruang ini. Ini mual hafal. Harus tour. Nah, nanti di setiap ruangan itu yang akan kita kunjungi sudah ada kalian yang dikasih tugas standby di sana. Untuk apa? Menceritakan, halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Ini adalah ruangan ini. Silahkan jelaskan. Makanya tim itu akan berkoordinasi dengan Wakasek sarana, ngobrol dulu. Pak, ngobrol naon wae, perpus teh naon wae. Silahkan. Paham ya? Jangan sampai masuk iya studio ya, terus teging kotor, nggak boleh. Silakan biarkan masuk. Biar mereka merasa kayak masuk ATM, tis ngecep, biarin. Nah, paham maksud Bapak? Iya. Sok silakan dieksplor lingkungan sekolah ini. Dilanjut. Apa tadi? Jumlah petugas menyesuaikan dengan jumlah fasilitas yang akan dikunjungi. Silakan ngobrol dengan Pak Wakasek sarana, Pak apa saja yang mau dipresentasikan. Oh 10 tempat, berarti 10 orang. Atur-atur lah. Bisa ya ganti-ganti itu ya. Oke. Kemudian petugas wajib berkoordinasi dengan Wakasek kesiswaan sarana maksud Bapak untuk mendapatkan apa saja yang perlu dipresentasikan. Kemudian lanjut, job desk seksi rekapitulasi kehadiran dan rekapitulasi penilaian wajib, ini penting. Nanti guru pemateri ketika masuk, nanti kan kalian yang pendamping itu dikasih meja di luar kelas, kasih meja tuh. Jadi pada saat pemateri masuk dikasihkan kehadiran dan penilaian. Setelah beres ambil lagi. Nanti kamu pendamping laporkan kepada perekap. Paham? Kemudian baca lagi ya, Bapak. Mengirim hasil penilaian peserta PLS. Jadi tadi tim perekap tadi di akhir PLS bakal ngumpulkan nilai buat sertifikat. Kita coba caranya seperti ini. Nanti kalian masukin nama, kemudian gugus kayaknya nggak perlu deh. Nama, kemudian nilai dari penilaian materi dan kalian di rata-rata ya. Oke. Dikirimkan lewat via Google Form. Itu sudah langsung otomatis ketika kamu ngisi Google Form itu otomatis si sertifikat otomatis langsung terisi.
Jadi nggak manual ngetik hiji-hiji 400 capek. Kamu masukin Google Form langsung blek jadi sertifikat, blek jadi tinggal print out, selesai. Paham ya? Oke, nanti teknisnya akan Bapak beritahu segera dalam bentuk video. Dah. Kemudian mengirim masih sudah ya, selesai. Lanjut. Udah ini. Job desk seksi penindakan. Ada Pak? Ada. Jika ada pelanggaran tata tertib dan aturan pendamping gugus akan memperingatkan. Jika peserta PLS tetap melanggar setelah diperingatkan, pendamping gugus memfoto dan mengirimkan bukti pelanggaran tersebut melalui Google Form yang telah dibuat oleh panitia kita. Ya, jadi kayak Pak Polisi ya, jepret saja udah selesai. Besok Pak Dede, awas ya, besok kayak Pak Dede nyampurkan. Kamu lepas, bersih tangan kamu. Oke. Kemudian seksi penindakan selalu mengecek hasil laporan pendamping gugus di Google Sheet. Oh, mantau hari ini ada pelanggaran tuh di Google Sheet itu. Nanti Bapak share linknya untuk mantau. Oh, ada, langsung WA Pak Dede. Pak Dede, ini yang harus ditindak besok. Paham? Setelah kamu peringatkan, tengah gugu, langsung saja. Kalau melanggar lagi, foto. Kemudian memberikan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta PLS kepada koordinator lapangan, Pak Dede dan Bude. Tos ya. Job desk divisi IT. Ini sudah ada. Di sana juga ada, jadi langsung ini nggak kelewat kalian ya. Saya langsung kasihkan kepada Pak Ade dan Pak Tony ini mah gitu. Kita lewat ya. Oke, next. Perlengkapan peralatan dan sarana yang dibutuhkan. Pertama, sound system, yaitu speaker dan mic. Dua, peralatan dokumentasi, kamera, tripod, clip on, dan gimbal. Ketiga, kertas HVS untuk pembuatan laporan siswa dan media pembelajaran. Jadi dikasih waktu refleksi 30 menit biasanya setelah duhur. Kamu bimbing mereka, anak-anak itu peserta PLS akan membuat laporan. Nulis, naon tadi tehnya jam sakieu teh cerita. Pakai tulisan tangan, biarin mereka teh bercerita, dapat kesannya apa. Meluapkan lewat situ diari mereka, tapi dalam bentuk HVS. Paham? Kemudian lembar penilaian bagi pemateri dan pendamping gugus. Kemudian kelima, lapang upacara, masjid, UKS. Fungsikan lahan parkir, dan ini lihat format parkirnya. Kamu kelihatan nggak? Kebayang nggak? Nah, ini kepala motor, ini kepala motor, ini depan padep-padep. Ngertos, jadi bisa mundur keluar lewat sini. Ngertos ya? Rapi kan? Rapi. Ini bisa nggak? Dicoba. Oke, next. Penilaian calon, Ibu, Bapak agak lama nggak apa-apa ini, biar supaya jelas gitu. Penilaian calon siswa baru. Yang pertama, penilaian oleh pemateri. Jadi penilaian itu yang pertama oleh pemateri yang datang ke kelas. Lembar penilaian akan diberikan oleh pendamping gugus. Berarti kalian yang ngasih. Sebelum masuk Bapak, Ibu, ini maaf, lembar penilaian dan kehadiran sebelum masuk kelas. Saat memasuki ruang belajar dan pemateri akan menilai siswa dari komponen kedisiplinan, kerjasama, keaktifan, dan kehadiran. Poin B, penilaian oleh pendamping gugus. Oleh kalian nih dinilai. Jadi tidak hanya pemateri doang, tapi kalian ikut andil. Karena jangan karena kebencian ya, objektif. Isi eta mamni gorengnya jelek. Isi eta mah kasep, enggak boleh gitu. Objektif, apa yang mereka lakukan ya itu ya, awas. Rekap penilaian. Tim rekap nilai dari panitia OSIS akan merata-ratakan tim rekap tadi yang bakal ngirimkan ke Google Form. Dirata-rata ke nilainya dan hasilnya diberikan oleh
dari nilai yang diberikan oleh pemateri dan pendamping gugus. Jadi si tim rekap menerima nilai itu dari pemateri dan pembimbing gugus, rata-ratakeun ke manehanana. Oh, udah dapat, kirim ke Google Form. Per anak nu jagjag nu bisa gadang. Matukan 400 orang masuk di nilai hiji-hiji. Leuk. Bukan D ini, C ya, maaf. C, rekap penilaian. Udah ya, sip. Lanjut, next. Ini sertifikatnya sudah ada contohnya Bapak buatkan. Contohnya seperti ini. Berarti di lembar di belakangnya ada penilaiannya. Kelewat. Ada kedisiplinan, kerjasama, keaktifan, dan kehadiran. Deskripsi komponen. Kalau kedisiplinan apa yang menjadi patokannya? Mematuhi tata tertib dan aturan sekolah. Kerjasama menunjukkan sikap toleransi dan kekompakan. Keaktifan menunjukkan keaktifan di dalam berbicara dan kegiatan. Kehadiran mengikuti seluruh rangkaian acara PLS. Lanjut lagi. Dengar. Ini yang harus diperhatikan. Dibawa kemana? Udah dibuat nih. Di sini Bapak ada tulisan R, artinya ruang presentasi. Ini, itu. Ini ruang presentasi yang ada proyektor. Biasanya ruang presentasi dipakai oleh narasumber yang dari luar, dari puskesmas dan dari polsek. Tapi ada bulala juga bakal pakai ini untuk kewirausahaan, memperkenalkan aplikasi SOS. Paham? Nih dikasih nama R1, R2, R3. Bukan racing ya, kali R nanti. Ini mah istilah doang. Kemudian R-nya di mana lagi? Pak, ada di sebelah ruang guru sebelah sana. Yang kelas 12 IPS itu udah ada proyektornya kan? Ada. Di sana bisa dipakai nanti juga. Maka itu nggak bisa dipakai untuk ruang gugus. Gugus itu di mana aja? 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, 4, 5, 6, 11 itu tuh. Baru yang sebelum ruang guru itu. Paham? Berarti ini dipakai untuk apa? Moving class. Anak-anak transmigrasi Kak Dio. Beres balik lagi gitu wayangna. Artinya apa? Ketika melakukan itu, lihat toleransi waktunya sempit sekali. Harus sigap, cepat. Bagaimana Pak caranya? Semua kegiatan harus menggunakan hitungan. Biasa kan? Perjalanan paskibra kan selalu gitu kan? Hitungan 10 selesai. Kelas kotor. Pemateri juga nanti kita coba kasih pemasukan. Ketika masuk kelas kotor, hitungan 10 sampah bersih. Harus seperti itu. Kill. Kamu hitung-hitungan 4 tambah 4 gampang 8. Coba dikasih timer 1 menit. Oke, kita coba. Siapa yang bisa ya angkat tangan? Coba sebutkan nama benda, sekali lagi, nama benda tanpa huruf A 20 kata dalam waktu 20 detik. Ayo siap. Tanpa huruf A. Kalau 20 detik susah. Kalau nggak dikasih waktu mah enak. Apa ya tanpa huruf A? Apa Pak? Iya. Coba sekarang 20 detik. 1, 2, 3. Bisa. Bapak bisa? Bisa. Buktikan Pak. Oke, siap. Tanpa huruf A. Bukan benda ya. Pokoknya kata. Kata tanpa huruf A dalam 20 detik. Bapak sanggup? Sanggup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, sampai 20 selesai tuh. 1 sampai 20 gak ada A-nya. Artinya apa? Kalau dengan hitungan ini akan terus muter. Artinya dia akan sigap, mikir. Makanya segala sesuatu harus pakai hitungan.
Tosnya, awas. Kumpul di lapangan. Tuh, 2, 3, 4, 5. Tuh, tos. Lanjut. Udah ya? Selesai ya? Oke, masih ada terakhir ya. Pengenalan eskul nih yang paling penting. Cung. Perwakilan eskul. Ada 9 enggak? Kamu apa? Paskibra. IAC next. Seni next. Irma next. Olahraga. Kamu waktu itu dengan Bapak IAC. Dipecat. Oh, waduh, marut tuh. Semuanya dipegang. Sekarang olahraga dia. Lagi moodnya olahraga kayaknya. Oke. Ada ya? Nah, ini penting nih. Nih. Pengenalan ekstrakurikuler. Pengenalan ekstrakurikuler dilakukan dalam bentuk permainan. Awas, kalau tahun 2 tahun yang sebelumnya demo anak paskibra dari sana. Cuk. Wah. Si eta ganteng. Nyirian bari kan gitu. Sekarang tidak. Yang biasanya demo eskul dilakukan seperti itu, tapi sekarang demo eskul dilakukan lewat video dan diupload ke channel YouTube-nya masing-masing, eskul masing-masing. Kenapa? Padahal ternyata bukti beberapa eskul itu belum punya channel YouTube. Makanya saya mencoba untuk tahun ini sembari batu loncatan mumpung banyak subscriber. Nah, itu murid baru subscriber hunkul Pak. Jadi naon modal lah. Udah 400 langsung buat channel 400. Paham? Buat yang semenarik mungkin. Dari divisi IT bisa kamu misalkan minta bantuannya. Di sini ada Ali, ada Rafa nanti. Pak, asal ngobrol aja. Pak, kita butuh tripod, kita butuh ini buat pembuatan ini. Boleh? Boleh. Tapi maaf, saya tidak akan memberikan ini dipegang siapa saja. Kan harus yang tahu penggunaannya, paham? Paham. Jadi didampingi, paham ya? Oke. Nanti kalau udah pada bisa mah Bapak lepas. Ya, karena ini alat-alat memang buat kalian. Bukan hanya untuk podcast doang, tidak. Ya, paham. Kemudian kita lanjut. Jadi dalam bentuk video ya, diupload. Nanti dikasih link. Nah, linknya jangan YouTube doang. Kalau bisa mah. Sok kadang kia YouTube, kamu share link, nggak muncul judulnya. Pernah? Betul nggak? Betul. Terserah ya mau coba seperti itu. Kalau memang nggak muncul judulnya, gambarnya, mending pakai Bitly, pakai custom nama, demo eskul seni Semangka, bagi sharenya. Jadi ketika dapat link itu anaknya, oh iya link demo eskul seni Semangka, klik pengen nonton itu. Jadi di custom namanya. Kalau YouTube kan YouTube, no CAP, wah segala XY cek, angka itu nah. Cek budak teh ieu link naon, video naon. Betul kan? Jadi mempermudah. Next. Pengenalan ekstrakurikuler bertempat di lapang basket. Mudah-mudahan cuacanya enakeun gitu ya. Nah, nggak panas jadi bisa nyantai. Poin selanjutnya. Untuk 4 eskul akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 12.45 sampai 13.45. Jadi kalau dihitung-hitung 4 eskul dibagi ini 15 menit ewang. Ini Bapak buat 2 hari. Kalau misalkan dibuat 1 hari cuma 8 menit kamu punya. Wayahna, pakai seefisien mungkin. Gimana Pak permainannya Pak? Ya silakan. Apa yang paling menarik kira-kira membuat anak-anak ikut main bersama? Contoh, kalau anak paskibra Bapak udah bilang, Gi suruh aja tuh anak-anak tuh perwakilan ke depan tuh, tutup matanya, pakai duk atau apalah, pakai kain. Sok suruh hadap kanan, gerak, hadap kiri, gerak. Wah, Pak Bulit itu ayo ke kain cai, ke katuhu, maju jalan, tabrak tuh. Tapi udah dicampur cewek jeung cowok kan deh, asik, disalahkeun we udah yang tabrakan. Cowok-cowok, cewek-cewek.
Ya, silakan buat semenarik mungkin. Anak pramuka, yuk dikasih tongkat, kasih naon, tali. Buat tandu, kasih contoh lelah. Itu mah dimulai dalam 10 menit harus selesai. Wah, itu tuh pabulu itu ayo nalikeun sagala. Wah, pokoknya mah. Nu penting mah coba nanti kalau udah beres tandunya suruh tiduran di situ, angkat. Jeblos enggak? Kalau jeblos gagal, ada korban, udah jatuh tertimpa tangga, udah. Nah, coba deh. Anak apa? Anak ekskul Irma kan bisa dengan apa? Coba sambung ayat. Betul nggak? Atau enggak baca ayat tertentu? Coba ini surah apa? Ayat berapa? Terserah. Anak seni tebak kata, tebak lagu. Tebak lirik lagu, lanjutkan lagu, banyak lah, silakan. Kalian Bapak percaya. Tapi mereka akan senang. Kenapa saya ikut? Kalau tahun-tahun sebelumnya kan blok anak paskibra ke tengah lapang, beres, balik lagi cek. Hore. Selesai. Paham? Jadi tidak begitu menarik. Karaos ku Bapak tuh, karaos. Next. Durasi permainan 15 menit dari setiap ekskulnya. Yang B, demo ekstrakurikuler dibuat dalam bentuk video dan diupload ke channel YouTube atau sosial media ekskul masing-masing. Ketua ekskul memberikan link video yang sudah di-custom dengan format bitly tadi kepada panitia OSIS untuk segera di-share ke pendamping grup WA. Pendamping gugus teh kan punya grup sama anak-anak kan? Sharekeun deui, itunya. Jadi cepat yang subscribe. Nah. Dan terakhir, buat video demo tersebut dengan ajakan yang menarik, dengan kualitas gambar dan kualitas suara juga yang baik. Mana yang paling bagus? Mana yang paling baik, maaf? Maaf kalau dipilih ya. Kualitas gambar jelek, suara bagus, atau kualitas suara jelek, gambar bagus? Kamu memilih jadi jawabannya atau orang gitu mah. Yang lebih baik adalah kualitas gambar agak buruk, jangan buruk, tapi kualitas suara baik. Kalau harus memilih mending mah. Dan nonton gambar eueuh soraan mana naon ari sok itu. Radio mah loba nu ngadengekeun, eueuh gambaran oge, betul. Aya gambar gak ada suara nonton film kamu. Mana sih ngomong naon sih? Enggak akan seru. Tapi radio Wakepo masih banyak yang mau dengerin. Meskipun enggak ada gambar. Sok sing pinter-pinter. Entah sakitu dari Bapak penjelasannya, nanti bisa dilanjut ya kalau ada diskusi yang mau ditambah-tambah atau yang mau ada pertanyaan. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Marsu atas pemaparannya teknik PLS 2022. Selanjutnya, prakata Ketua Panitia PLS 2022 kepada Ibu Dede Rohaya, Ketua Panitia PLS, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali. Sudah siang masih semangat. Wilujeng siang Pak Wakasek Kesiswaan Sinarang Setapna. Oke, Sekretaris Bapak Marsuk sareng bendahara Ibu Lucy. Oge ieu murang kalih anu kararasep garelis ti OSIS sareng MPK sareng perwakilan ekskul. Hatur nuhun kana kasumpinganana siang-siang panas-panas padahal tunduhnya batur mah ararameng parariknik. Hidup mah di haturanan sumping ka sakola. Terima kasih banyak. Saya di sini sudah berapa tahun ya Pak? 3 tahun. Dan baru kali ini ada penyelenggaraan PLS secara tatap muka.
Semenjak saya kesini, PLS-nya dilakukan dalam keadaan daring, termasuk Anda. Waktu Anda PLS juga dalam keadaan daring. Bagaimana kesannya? Yang jujur, berkesan, berapa persen sih kalau dari 100% kesannya? Ada yang 15, paling 10. Nah, diharapkan PLS kali ini dengan ditemani oleh partner saya yang cukup brilian, Bapak Marsuk. Ya, saya cukup bangga dan berterima kasih kepada Bapak Wakasek Kesiswaan yang telah memberikan partner kerja dalam waktu semalam, itu konsultasi murudul sampai tengah malam, dan akhirnya terciptalah program kerja yang begitu ideal. Ini isi kepala saya sudah tercantum semua di sana, Pak. Terima kasih banyak. Terutama tadi bahwa PLS itu memperkenalkan lingkungan sekolah kita. Jangan sampai sudah 2 tahun masih ada siswa yang bertanya, Bu, di mana ruang TU? Bu, di mana ruang Wakasek? Yang mereka tahu hanya kantin tempat jajan. Dan bagi sebagian anak laki-laki hanya tahu tempat untuk kabur di belakang sana. Ya, Anda boleh menunjukkan nanti ketika berkeliling, nih adik-adikku, ini adalah tempat yang paling ideal buat kita kabur. Boleh ditunjukkan. Tapi Anda bilang di depan tuh ada satpam yang cukup hebat, satpam kita kali ini. Beliau suka berkeliling ya. Keliling, saya lagi ngajar di pojokan sana, beliau berkeliling, Ibu selamat siang. Nah, sampaikan juga kepada adik-adik kalian bahwa ada tempat ideal untuk kabur di sini. Saya itu sudah melihat di sana. Kemudian sampaikan pula kepada teman-teman Anda nanti, kepada adik-adik Anda, bahwa pengalaman kali ini tidak Anda alami. Jadi harus dinikmati dengan sebaik-baiknya. Dan pola yang kami terapkan kali ini pun berbeda dengan pola-pola PLS yang dilakukan sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kita materi semua berada di dalam kelas, semua berada di dalam ruangan. Kita akan merasa boring, apalagi kalau yang menyampaikannya bukan ahli dalam bidang komunikasi. Guru mah ada dasar-dasarnya menyampaikan kepada anak bagaimana cara menyampaikan materi. Tapi kemungkinan saya bukan merendahkan kepolisian. Di kepolisian tidak ada trik cara menyampaikan materi suatu pelajaran atau apa yang akan disampaikan. Begitu pula di kesehatan. Nanti adik-adik kalian akan dipertemukan dengan Bapak dari kepolisian, Bapak Ibu dari puskesmas. Nah, untuk itu saya mohon ada penyegaran dari OSIS MPK. Bagaimana kalau nanti Anda itu seperti dalam keadaan talkshow, Pak? Ya, jadi si Pak polisi atau petugas dari puskesmas itu dipandu oleh host yang berasal dari MPK dan OSIS, sehingga nanti ada semacam tanya jawab, jadi tidak melantur kemana-mana nanti Pak polisinya, sesuai dengan durasi waktu yang kita tentukan. Jadi waktunya tidak akan melenceng kalau di situ ada hostnya. Itu yang ingin saya ini Pak, nanti mudah-mudahan bisa direalisasikan oleh Anda. Saya yakin ada anak-anak yang cerdas semuanya, bisa melihat program Pak Marsul yang begitu indah menurut saya, sesuai dengan kimia itu indah ya, itu slogan saya. Nah, itu bisa diaplikasikan nanti pada itunya. Dan jangan lupa Anda bekerja sama baik dengan satpam yang di depan. Ya, dengan satpam yang ada di depan bekerja sama dengan baik. Nanti juga ada satpam yang lebih gagah lagi, ini yang ada di samping saya nih. Ada Ibu Dei Semip sama Pak Dede, itu lebih kejam rupanya dari Bapak Satpam ya, ini yang dua ini ya. Mungkin itu ucapan terima kasih dari saya untuk Anda, dan saya mohon Anda bekerja dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, karena pekerjaan Anda itu tidak ada balasannya secara finansial ya Pak ya dari sekolah itu. Mungkin Anda hanya mendapatkan air minum seperti kali ini kita mendapatkan air minum. Jadi mohon Anda dari rumah harus sarapan terlebih dahulu. Kita 5:30 sudah standby di sini. Insya Allah saya pun walaupun sudah tua nanti insya Allah 5:30 sudah standby di sini menyambut Anda panitia datang ke sini. Ya, karena anak-anak ya adik-adik Anda nanti 6:30 ya Pak. 6:30 diminta untuk datang.
berarti kita harus datang jauh sebelum mereka datang. Ya, jangan sampai adik-adik kita sudah datang, Anda baru kelunu. Nah, bagaimana mau diteladani oleh adik-adik kita sementara Anda sendiri datangnya seperti itu. Jadi utamakan keteladanan dibanding dengan perkataan ya. Tadi sudah ada dari Pak Marsdi, saya setuju sekali harus menggunakan hitungan ya Pak. Kemudian tentang foto Pak tadi, foto guru usahakan ambil yang terbaru. Karena kalau fotonya tidak cocok, saya ada pengalaman kemarin Pak, mau masuk ke aplikasi Flip, diminta foto KTP. Saya bikin KTP tahun berapa sejak ada eKTP. Terus harus digini, muncul foto tidak cocok. Saya bilang ini masih saya. Masalahnya foto itu saya menggunakan kerudungnya model lama. Pas saya lihat, ini kerudung model lama, saya ganti kerudungnya. Foto cocok. Nah, ya. Jadi seperti itu aplikasi saat ini. Jadi usahakan bisi budak teh keten. Mana Pak Dedi tadi tampilkan Pak Dedi kerjaman SMA misalkan. Ayo datang enak Pak Dedi sudah beranak 4. Kan ada perubahan. Nah, nanti kalau ada kesalahan seperti itu. Jadi dalam pengambilan foto untuk ditempel untuk Bapak Ibu guru dan sivitas akademika yang ada di SMA Negeri 1 Karangnunggal ini mohon yang terbaru. Kemudian di sini saya tekankan lagi tidak ada bullying ya. Tidak ada kekerasan dalam sekolah ya, itu harus ditekankan. Anda jangan merasa saya kakak angkatannya kemudian Anda bisa bersikap semau gue ya. Mohon itu diperhatikan. Mungkin itu Pak Marsdi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dede Rohaya yang telah memberikan prakata sambutannya. Acara selanjutnya sesi tanya jawab diberikan 2 termin, 1 termin 3 pertanyaan. Dipersilakan yang ada mau memberi pertanyaan ataupun masukan untuk acara nanti PLS, dipersilakan acungkan tangan. Ya. Angkatan. Kan sudah rinci. Jadi Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Oh, Boleh. Ya. Sebentar pakai. Sebutkan nama ya, Arahkan ke sini. dan perwakilan dari misalkan OSIS, MPK atau Eskul. Izin bertanya Bu, untuk pembuatan video demo ekstrakurikuler itu durasinya dibatasi apa tidak Ibu? Sekian Ibu, terima kasih. Bisa langsung dijawab ya Pak? Iya. Untuk video terserah kalian, itu channel-channel kalian, bukan di lomba. Yang menarik daripada panjang-panjang isinya nggak jelas, pendek tapi menarik, itu terserah kalian. Oke ya? Ini jelas. Ini ayo, ini kan dalam rangka membangkitkan kembali channel kalian. Tadi Bapak udah cerita sama Regi. Kalau seorang penyanyi cuma bisa nyanyi jago nyanyi dalam WC, siapa yang mau dengar? Ikutlah audisi, ikutlah mau aktif di sosmed, kan jadi viral. Selebgram itu kan dari kan gitu, ya Ranti, gitu kan, aktif, gitu kan. Ya, jadi silakan buat yang menarik ajakannya. Jadi Kiki. Anak seni bagus tuh ya di akhirnya pakai itu, di tengahnya show up dulu dong, kan kalian punya ya main gitar kayak yang menarik, wah bener cara gue bisa pengen belajar apa namanya degung kayak atau mau belajar ya, itu kemarin Bapak selalu senang Bapak dengan musik kontemporer suka
Jujur Pak Ade, kalau saya lebih sukanya kontemporer daripada lagu murni. Asik gitu didengarnya, ke telinga itu teh nggak membosankan. Kalian pun bisa tampilkan itu dulu, minta bantuan sama kalau laptop mahal biasanya nggak apa-apa. Kan garansi, masih garansi nggak apa-apa, bisa dikembalikan. Gitu ya, jadi bebas durasinya, terserah kalian. Terima kasih. Ya, sudah jelas? Ya, jadi ini tambahan ya. Mungkin untuk video waktu itu diperhitungkan kebiasaan nonton saja ya. Jangan sampai videonya di skip. Ya, selesai. Jadi silahkan kemas masing-masing dan perhitungkan berapa lama ya, sebagaimana kalian nonton video berapa lama menariknya ya. Ya. Ya, untuk yang kedua ada ya, jelas? Oh iya, silakan. Tadi sebutkan namanya ya. Sebutkan namanya dulu nih. Kebalik. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Resa Sabila. Izin bertanya, untuk PLS tahun ini apa temanya dan apa jargonnya? Dan juga karena mungkin pastinya perlu untuk apa ya, branding di sosial media, baik itu di OSIS MPK maupun juga di ekskul-ekskul, jadi harus sesuai gitu biar serasi. Beri Oke, dan terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Iya. Ya, dicukupkan. Oke, silahkan. Pertanyaannya adalah apa tema dan jargon dari PLS tahun ini? Oke, Bapak jawab lagi. Itulah yang gak bisa saya selesaikan dalam satu malam. Itu tugas Anda sebagai kaum milenial yang bisa membuat jargon yang menarik dibanding ini kaum tua gitu. Ya, Bapak gitu. Insya Allah kalian akan bisa buat yang paling menarik dibandingkan kami. Makanya saya belum munculkan. Terima kasih sudah mengingatkan ya. PRSA, terima kasih. Kita ingetin lagi ya, ketika itu Bapak lupa, kalian mengingatkan. Udah ya, jadi saya kembalikan itu diserahkan ke kalian untuk membuat yang paling menarik. Oke sih. Iya. Jadi untuk jargon, tolong ya dari pihak OSIS dan MPK silahkan berembuk bagaimana jargonnya dan nanti langsung jadi ditawarkan oleh kami, ditawarkan ke anak-anak milenial ya, anak-anak muda sekarang ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi Ersa. Nah, satu, bagaimana ketika peralihan waktu? Apakah pendampingnya yang langsung mengingatkan atau pengen ada suara dari toa sana atau gimana baiknya? Kadang masuk ada pendamping isi nah ada pendamping teh. Izin menyarankan Pak. Oke, ya itu juga sebenarnya Bapak ada rencana gitu. Ada yang duduk manis di masjid dan kita belum punya tempat yang representatif untuk bicara. Jadi kayak itu tuh kayak di apa ya? Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, berhubung waktu sudah habis, maka dipersihkan tuh. Nah, seperti itu ya. Wayangannya, belajar lampernya biasa. Dung 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 ting. Iya dong. Iya. Nah, siap konsep gitu. Kalau pakai gitar lah cukup buat renang-renang gitu ya. Oke.
Jadi satu lagi ya, jadi kita buat konsep untuk memperingati sekarang masuk sesi berikutnya itu dengan kalau bisa dengan suara kata-kata ya, dan ada musiknya kayak di stasiun. Teng tong neng. Kayak gitu ya. 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 Ada lagi dari kalian? Tidak ada, dicukupkan? Dari belakang? Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan. Cukup mungkin ya, Pak? Ya, mungkin dicukupkan ya. Alhamdulillah pembahasan teknis PLS 2022 telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan kegiatan PLS mendatang tanggal 13 sampai 16 Juli 2022 berjalan sesuai rencana. Dan kita semua bisa mampu meramu kegiatan dengan sebaik mungkin, menarik, dan tujuan PLS tercapai. Amin. Saya selaku pembawa acara rapat mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.